Pada video ini kita akan melihat bagaimana Quran melontarkan hinaan dan kutukan terhadap lawannya. Muslim percaya bahwa Quran adalah perkataan Tuhan pencipta semesta alam yang maha bijaksana dan maha kuasa. Muslim juga percaya bahwa Quran adalah sebuah karya yang luar biasa indah, puitis, bijak, dan penuh pengetahuan. Bahkan Quran mengklaim dirinya sendiri sebagai buku pengetahuan dan kebijaksanaan. والقرآن الحكيم. Demi Al-Quran yang penuh hikmat. Tetapi yang mengejutkan adalah, ternyata Quran mempunyai sebuah pasal yang keseluruhan isinya adalah hinaan dan kutukan hanya kepada satu orang tertentu. Orang itu adalah Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Menurut tradisi Islam, Abu Lahab adalah seorang kritikus dan penentang keponakannya. Istrinya juga adalah penentang misi kenabian Muhammad. Pada suatu hari, Nabi Muhammad mendaki bukit dan memanggil sanak saudara dan sukunya. Mereka berkumpul di sisi bukit ketika mendengar panggilan Muhammad. Lalu Muhammad berkata kepada orang-orang itu, "Jika aku memberitahu kamu bahwa musuh akan menyerang kamu pada waktu pagi atau pada waktu sore, apakah kamu akan percaya kepadaku?" Orang-orang itu berkata, "Ya, kami akan percaya kepada kamu." Kemudian Muhammad berkata, "Aku adalah pemberi peringatan di hadapan kamu tentang hukuman yang mengerikan." Hal ini membuat Abu Lahab marah karena merasa waktunya terbuang sia-sia mendengarkan klaim kenabian keponakannya. Abu Lahab berkata dengan marah, "Semoga kamu binasa. Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami?" Walaupun tidak ada catatan bahwa Muhammad langsung merespon pamannya pada saat itu juga, tetapi menariknya, mendadak ada sebuah pasal Quran yang turun setelah kejadian ini untuk menanggapi hinaan Abu Lahab. Pasal ini adalah bab yang ke-111, surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dalam kurung neraka, dan dalam kurung begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, dalam kurung penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Pasal ini sangat gelap, kejam, dan sangat pribadi. Abu Lahab dikutuk supaya selamanya menderita siksaan api neraka, supaya kulitnya terpanggang dan melepuh, dagingnya meleleh dan darahnya mendidih. Menurut Quran, setelah kulit terpanggang di neraka, maka kulit itu diperbarui lagi untuk siklus siksaan berikutnya. Ini adalah hukuman untuk Abu Lahab menurut Al-Quran. Istrinya juga dikutuk. Dia digambarkan dipaksa untuk membawa bahan bakar api yang menghanguskan suaminya sambil menggunakan tali duri atau serat yang dipelintir di lehernya. Benarkah ini perkataan Tuhan? Benarkah perkataan pencipta alam semesta yang maha bijaksana seperti ini? Apakah perkataan binasalah kedua tangan Abu Lahab terdengar seperti perkataan yang bijak? Penulis pasal ini jelas mempunyai emosi manusia, kemarahan, kebencian, dengan mengungkapkan penghinaan terhadap Abu Lahab. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha bijaksana melontarkan emosi seperti itu? Kemarahan, kebencian, iri hati adalah emosi manusia yang negatif. Dan emosi-emosi ini bukanlah sumber kebijaksanaan. Bahkan hampir semua aliran filsafat akan berkata bahwa kemarahan adalah akhir dari kebijaksanaan, akhir dari kepandaian. Marcus Aurelius berkata, akibat kemarahan jauh lebih menyedihkan daripada penyebabnya. Tetapi, penulis pasal Quran ini tampaknya sudah membuang akal sehat, melontarkan hinaan, dan membayangkan penderitaan dan siksaan yang luar biasa terhadap seseorang yang dia kenal. Pasal ini bahkan terdengar seperti berasal dari seseorang yang mempunyai gangguan kepribadian yang narsis. Menurut buku petunjuk diagnosa dan statistik gangguan mental DSM-5 yang dipublikasikan oleh Asosiasi Psikiater Amerika, gangguan kepribadian narsis didefinisikan sebagai berikut. Memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, dipenuhi fantasi kekuasaan dan kesuksesan yang tidak terbatas, percaya bahwa mereka istimewa dan unik seperti Nabi, butuh merasa dikagumi yang berlebihan, dan lain-lainnya. Gangguan kepribadian narsis dimiliki oleh banyak pemimpin sekte. Lihat aja pemimpin sekte modern seperti David Koresh,
yang percaya bahwa dirinya adalah nabi terakhir dari sekte ranting Daud. Dia memanipulasi para pengikutnya, mengambil banyak istri, termasuk anak di bawah umur, dan bahkan menikahi istri salah satu pengikutnya yang paling dekat. Seperti para pemimpin sekte lainnya, Muhammad mengklaim bahwa dirinya mempunyai kekuatan super. Dia mengaku sebagai media komunikasi dengan Tuhan yang istimewa dan tidak dimiliki oleh orang lain. Dia ingin dipuja, dan saat ini, para muslim memuja dan mendoakan dia 5 kali sehari. Dia mengambil banyak istri, termasuk menikahi anak di bawah umur, dan menikahi bekas istri anak angkatnya sendiri. Ketika seseorang dengan kepribadian narsis ditantang dengan kritik yang sedemikian rupa, sehingga mereka percaya bahwa kepribadiannya yang sesungguhnya akan terungkap, maka mereka akan menderita cedera narsistik. Hal ini akan membuat mereka ngamuk dan biasanya menghasilkan pikiran dan ide yang mengerikan. Jadi, jelas isi pasal ini bukanlah kata-kata bijak. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata ini tidak mungkin berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari manusia yang bermasalah dan berbahaya. Kamu boleh percaya kepada Quran. Itu adalah pilihanmu dan aku menghormati itu. Tetapi ketahuilah bahwa Quran berisi kata-kata yang penuh emosi kebencian dan kemarahan manusia. Kata-kata yang sangat kasar untuk dikatakan kepada siapapun, apalagi kepada paman sendiri. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Lah itu begitu Kadrun, bukan sekedar abal-abal, otaknya nggak punya. Doa menyesatkan, mana ada ya ajaran Rasulullah minta Allah melaknat-laknat orang, suruh menyusahkan hidup orang. Nih dia aminin semua, yang herannya. Nah, ya Allah, susahkan hidupnya. Amin. Sekarang diturunkanlah sama Allah kesusahan buat mereka. Ya, secara mereka tidak sadar. Diturunkanlah virus seperti ini. Mereka mau kemana-mana jadi susah. Akibat amin-aminin itu yang namanya doa tersesat. Mereka udah menjadi susah, penyakit yang tidak ada obatnya sesuai yang Rizik ucapkan, ya kan? Ya enggak? Penyakit yang tidak ada obatnya semua udah diturunkan, udah dikasih. Kok masih nyalahan Jokowi? Ya kemarin dia berdoa, Rizik berdoa yang seperti itu. Amin. Amin. Amin ya Allah. Dibilang goblok, ngamuk. Oh, ciri-ciri virus G0212 ini ya, goblok. G0212 ini. Doa yang menyesatkan, minta bencana, amin. Susahkan hidupnya setiap hari, amin. Sekarang yang ngamin-ngaminin kemarin ya udah susah saat ini, ditibanlah dengan PPKM, virus corona menjadi-jadi, masih aja kan disangkut pautkan sama Jokowi. Padahal junjungannya yang berdoa memberikannya buat mereka. Tetap aja nyalahin orang. Ininya di mana naroknya? Makanya aku bilang tiarap. Coba amati kembali doanya Rizik. Ya Allah, susahkan hidupnya, beri penyakit yang tiada obatnya, ya kan? Biar mereka ditinggal lari bininya, ya kan? Gundah gulana setiap hari biar dipecat, ya kan? Tuh, semuanya amin. Sekarang udah disusahkan sama Allah, nyalahin Jokowi.
Padahal mereka yang selama ini aminin doanya Rizik, minta susah. Coba udah susah goreng isu lagi, enggak kembali kepada awalnya mereka aminin doanya yang seperti apa.